perkenalkan kami tim PHP 2D Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember. Di sini kami akan melakukan pengembangan dan pemberdayaan desa sadar energi berbasis pengolahan kotoran sapi menjadi biogas di Desa Kemuning Lor, Jember. Yang pertama, kita identifikasi permasalahan yang ada. Penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Jember, yaitu sektor agrokompleks sebesar 27%, di mana sektor peternakan termasuk di dalamnya. Peternakan merupakan sumber perekonomian di Kecamatan Arjasa. Menurut BPS Kabupaten Jember tahun 2019, menunjukkan populasi hewan tertinggi yaitu hewan sapi, sekitar 265.285 ekor. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei tim kami, yaitu 6 dari 10 warga Kemuning Lor memelihara sapi. Menurut AFF, 1 ekor sapi menghasilkan sekitar 29,5 kg kotoran sapi per harinya. Jika di Desa Kemuning Lor Jember terdapat 12 ekor sapi, maka akan menghasilkan sekitar 354 kg kotoran sapi per harinya. Namun, banyaknya kotoran sapi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember menginisiasikan Desa Sadar Energi yang merupakan wujud dari partisipasi masyarakat desa dan mahasiswa dalam mewujudkan SDGs desa guna mendorong percepatan pembangunan desa untuk menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Metode yang dilaksanakan untuk sebagai aksi nyata dari program Desa Sadar Energi yang pertama yaitu dilakukan survei lapangan untuk memastikan potensi lahan yang akan dibangun biogas. Kemudian, koordinasi dengan Karang Taruna Desa selaku mitra yang membantu menjembatani antara mahasiswa dengan warga. Selanjutnya yaitu sosialisasi dengan warga Desa Kemuning Lor, khususnya di Dusun Darungan RT 3 RW 7, untuk mengedukasi warga tentang manfaat limbah kotoran sapi sebagai bahan baku biogas, cara pengolahan, hingga diskusi mendalam tentang pembangunan biogas. Setelah sosialisasi dilanjutkan dengan pembersihan lahan untuk membangun biogas. Pembangunan biogas dimulai dengan proses penggalian tanah dengan diameter 3 meter dan kedalaman 1,8 meter. Selain itu, kami juga melakukan kunjungan kemitraan di UPT Susu Rembangan sebagai penyedia limbah kotoran sapi dan juga mempersiapkan bahan bangunan untuk pembangunan digester. Setelah digester selesai dibangun, dilanjutkan dengan pelatihan pengolahan biogas dengan warga desa. Indikator keberhasilan program yang telah kami jalankan mencapai 87,5%. Berikut indikator keberhasilan yang telah kami jalankan. Yang pertama, yaitu telah ada perubahan perilaku masyarakat yang ditinjau dari indikator penilaian melalui wawancara masyarakat. Masyarakat telah mengetahui potensi limbah kotoran sapi menjadi biogas, pemanfaatan biogas, serta pembangunan dan pengolahan biogas. Terlihat pula perubahan fisik di sekitar kandang sapi milik warga yang awalnya berserakan menjadi lebih terkumpul di satu titik tempat penampungan kotoran sapi. Untuk terbentuknya lembaga yang menangani khusus pengolahan limbah peternakan masih dalam proses pelaksanaan. Yang direncanakan akan ada program kerja baru di Karang Taruna Desa Kemuning Lor, khususnya di Divisi Lingkungan Hidup. Capaian selanjutnya yang kami rasakan sebagai mahasiswa, kami berhasil mempraktekkan ilmu tentang pengolahan limbah serta terbentuknya relasi antara desa, warga, dan juga mahasiswa. Dibuktikan dengan adanya mitra-mitra yang ikut bekerja sama dalam mensukseskan program tersebut. Capaian indikator dan luaran. Luaran, wajib, dan luaran tambahan yang telah tercapai yaitu adanya buku panduan biogas, makalah prosiding yang masih dalam proses prosiding pada tanggal 18 November 2021, poster biogas, publikasi media sosial Instagram, profil PHP 2D, perjanjian kemitraan lembaga dengan pihak desa, serta video kegiatan yang masih dalam proses pembuatan karena program belum tahap final. Biaya atau dana 90% yang kami dapatkan dari Belmawa sebesar 31.500.000 kami gunakan untuk proses sosialisasi, penggalian tanah, pembelanjaan bahan bangunan, serta proses pembangunan biogas, dan juga pembelian kompor, menghabiskan dana sebesar 31.500.000. Sedangkan 10% biaya selanjutnya digunakan untuk biaya publikasi media, cetak buku panduan, biaya transportasi, dan biaya lainnya. Tingkat pelaksanaan ditinjau dari waktunya.
Secara garis besar, kegiatan berjalan sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang telah diperkirakan sebelumnya. Hanya saja, terkendala PPKM di bulan Juli hingga akhir Agustus. Sehingga pelaksanaan baru berjalan pada tanggal 26 Agustus 2021 hingga proses pembangunan 2 digester sampai saat ini. Di digester 1 telah sampai proses fermentasi sampai tanggal 30 Oktober 2021. Sedangkan digester kedua masih dalam tahap pengisian yang diperkirakan menghabiskan waktu kurang lebih 10 hari. Kinerja tim PHP 2D Himatek UNEDS dinilai sangat baik karena semua anggota bekerja sesuai job desk masing-masing. Tidak hanya pembagian job desk di lapangan, tetapi juga terdapat pembagian job desk dalam penyusunan laporan dan luaran, sehingga proses eksekusi program jauh lebih mudah dan efektif. Peran dosen pembimbing sangatlah penting untuk kesuksesan program ini, diantaranya yaitu penyusunan proposal, penyusunan makalah untuk diprosidingkan, membantu dalam memecahkan permasalahan di desa seperti pemilihan lahan dan sebagainya, membantu mengontrol jalannya program, dan membantu penyusunan luaran program. Ditinjau dari kinerja dan antusias warga terhadap program pengolahan biogas, potensi keberlanjutan program sangatlah besar. Program Desa Sadar Energi kali ini hanya berfokus pada pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas, tetapi belum terdapat pemanfaatan seluri atau produk samping dari pengolahan biogas sebagai pupuk, sehingga perlu adanya pengembangan program keberlanjutan agar pengolahan limbah kotoran sapi benar-benar maksimal. Selain itu, kami juga melakukan beberapa timeline lanjutan, yaitu dengan monitoring dan evaluasi program, lalu ada pengamatan potensi seluri untuk pupuk, ada pendampingan pemberdayaan lanjutan, ada pengolahan seluri menjadi pupuk, dan pengaplikasian pupuk seluri untuk pertanian dan perkebunan. Sekian pelaporan sementara dari tim PHP 2D Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember, karya Rinaras Ambuka Budi, Gapura Mangesti Aruming Bawana. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pelaporan selanjutnya.